Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali dalam refleksi Gemah hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 34. Namun sebelumnya, mari kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa. Terpujilah Allah, Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Saat ini ya Bapa, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca ayat 1-3 dari Keluaran pasal 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Bapak Ibu, tema bahasan yang akan kita renungkan kali ini adalah pembatasan untuk menghadap Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca sebuah tulisan yang berjudul "Mudah bertemu Tuhan, susah bertemu pendeta". Nah, seperti judul tulisan tersebut, penulis menyinggung soal betapa susahnya jemaat untuk bertemu dengan gembalanya yang sudah menjadi pendeta besar. Tidak seperti jika ingin bertemu dengan Allah. Dimanapun, kapanpun bisa bertemu dengan Tuhan tanpa batasan apapun. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita pada dahulu zaman perjanjian lama, Allah tidak bisa ditemui dengan bebas. Ada batasan untuk datang kepadanya. Sekalipun orang yang ingin bertemu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, seperti Musa misalnya. Musa pernah memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan memperlihatkan kemuliaannya kepadanya. Tetapi Tuhan katakan, kalau ada batasan, untuk apa yang bisa dia lihat? Karena Musa hanyalah manusia berdosa. Ia tidak akan tahan melihat langsung kemuliaan Allah. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Musa untuk bersembunyi di celah batu. Dan Allah akan menutupi mata Musa dengan tangannya ketika Allah berjalan lewat di dalam kemuliaannya. Sehingga Musa hanya bisa melihat sepintas, yaitu bagian belakang Tuhan, tetapi tidak bisa melihat wajah Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, ada batasan antara kehadiran dan keberadaan Allah dengan kehadiran dan keberadaan umatnya. Ketika Allah meminta Musa untuk menghadapnya sendirian di puncak gunung Sinai, yaitu dengan membawa pahatan 2 loh batu baru, di mana Allah akan menulis ulang hukum-hukumnya, karena 2 loh batu yang awal dilempar Musa sehingga pecah ketika Musa marah melihat umat Israel menyembah anak lembu emas. Nah, di sini Tuhan memerintahkan Musa
supaya jangan seorang pun yang hadir atau berada di gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Nah, perintah Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya adalah untuk melindungi umat Israel, umat Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang maha kudus. Selalu akan berbahaya bagi orang berdosa untuk mendekat tanpa diundang oleh Dia. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhanlah, seperti Musa misalnya, yang bisa menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembatasan akses umat untuk menghadap Tuhan ini terus berlangsung sampai pada waktu Kristus di atas kayu salib menyerahkan nyawanya dan Ia berkata, "Sudah selesai." Maka saat itu tabir bait Allah yang membatasi ruang Maha Kudus dan ruang kudus terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan bahwa pembatasan akses umat untuk menghampiri Allah telah dihapuskan. Bahwa sekarang jalan terbuka lebar untuk umat bisa bertemu dengan Allahnya. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani pun mengajak kita untuk menghadap Allah dengan hati tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita juga telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah dengan tidak adanya lagi pembatasan untuk menghadap Tuhan merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita. Kita bisa menikmati persekutuan dan kedekatan dengan Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat, melalui pembacaan firman-Nya, sehingga kita lebih mengenal Allah kita. Kita lebih mengenal akan kebenaran-kebenarannya. Kita juga bisa menikmati persekutuan dan juga kedekatan dengan Allah melalui doa-doa kita kepadanya. Di mana kita pun akan mendapatkan ketenangan, penghiburan, kekuatan. Kita akan mendapatkan pembaharuan dan kesegaran jiwa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menikmati setiap momen kebersamaan dengan Allah kita yang telah dibukakan bagi kita semua. Dan janganlah kita menyia-nyiakan anugerah ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, di mana Kristus rela untuk mati bagi kami, sehingga hal itu membuka jalan bagi kami untuk kami bisa menghadap dan bersekutu dengan Allah. Ya Tuhan, kami mau menyambut anugerah-Mu ini dengan selalu menikmati setiap momen bersama dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Tuhan memberkati kita semua.